Selamat siang. Terima kasih. Kita akan membahas terkait legitim porti atau bagian mutlak dalam pewarisan. Ini terkait dengan mata kuliah Hukum Waris Perdata Barat. Pengertian legitim porti. Bagian dari harta peninggalan atau warisan yang menurut hukum wajib diberikan kepada ahli waris tertentu disebut ahli waris legitimaris. Meskipun pewaris telah membuat wasiat atau hibah yang mengurangi bagian mereka. Yang berhak atas legitim porti, pertama, anak-anak kandung pewaris. Ini termasuk anak sah dan anak luar kawin yang diakui secara hukum. Yang kedua, dalam ketiadaan anak, maka orang tua pewaris berhak atas legitim porti. Catatannya, istri atau suami pewaris bukan ahli waris legitimaris, tetapi tetap menjadi ahli waris menurut hukum. Fungsi legitim porti. Pertama, melindungi hak anak terhadap warisan dari pewaris. Yang kedua, mencegah pewaris untuk mengabaikan atau mengusir anaknya secara hukum melalui wasiat yang sewenang-wenang. Kita beralih ke syarat legitim porti. Ada 3 hal syarat legitim porti. Pertama, harus ada orang yang meninggal dunia. Hal ini didasarkan oleh pasal 830 KUH Perdata. Yang kedua, ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Yang ketiga, seseorang ahli waris harus cakap serta berhak menjadi ahli waris dalam pengertian ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut menjadi ahli waris. Besarnya legitim porti itu tergantung kepada jumlah anaknya. Pertama, apabila anaknya 1, legitim portenya bagian mutlaknya setengah dari harta warisan. Apabila anaknya 2, legitim portenya 2/3 dari harta warisan. Masing-masing 1/3. Atau anaknya lebih dari 3 atau lebih, legitim porte atau bagian mutlaknya 3/4 dari harta warisan dan dibagi rata. Contoh kasus, pewaris meninggal dunia dengan harta 1 miliar dan memiliki 2 orang anak. Bagian mutlak atau legitim porte 2/3 dari 1 miliar, yaitu 666,6 juta. Masing-masing anak mendapat bagian mutlak 333,3 juta. Dan sisanya sebesar 333,3 juta bisa diwasiatkan kepada orang lain. Jika pewaris seandainya hanya mewariskan 100 juta untuk kedua anaknya, mereka berhak menggugat untuk menuntut bagian mutlak mereka. Terkait dengan perlindungan hukum, jika legitim porte dilanggar, misalnya karena hibah atau wasiat yang berlebihan, ahli waris legitimaris dapat menggugat ke pengadilan melalui mekanisme pertama, permohonan pengurangan hibah atau redusti. Yang kedua, pembatalan wasiat yang merugikan bagian mutlak. Terkait dengan posisi dalam hukum di Indonesia, konsep ini berlaku dalam sistem KUH Perdata, khususnya untuk golongan Tionghoa dan Eropa di Indonesia. Yang kedua,
namun dalam praktek sudah banyak hukum adat atau undang-undang modern, misalnya undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam yang tidak menganut sistem legitim forte secara ketat. Berikut tabel perbandingan hukum waris, hukum dan melalui KUH Perdata, hukum Islam dan adat Batak Toba. Ditinjau dari aspeknya, sumber hukum dari hukum waris Perdata Barat itu ada KUH Perdata. Dari hukum Islam itu ada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan kompilasi hukum Islam. Hukum adat Batak Toba, tradisi adat Batak tidak dikodifikasi secara nasional. Terkait dengan sistem kekerabatan, itu dalam hukum Perdata Barat namanya bilateral antara ayah dan ibu. Kalau hukum Islam sama, bilateral antara ayah dan ibu. Hukum adat Batak Toba itu patrilineal, artinya marga ayah dari garis laki-laki. Terkait dengan ahli waris utamanya, dalam Perdata Barat semua anak sah pasangan orang tua saudara. Dalam hukum Islam, anak pasangan orang tua dan saudara. Dalam hukum adat Batak Toba, hanya anak laki-laki sah dari marga pewaris. Terkait dengan hak anak perempuan, dalam hukum Perdata Barat semua sama dengan laki-laki. Dalam hukum Islam ada, tapi umumnya setengah dari bagian anak laki-laki. Tapi hak anak perempuan menurut hukum adat Batak Toba umumnya tidak dapat warisan kecuali sebagai bentuk jambar atau tano pausayang. Terkait dengan anak luar kawin, dalam hukum Perdata Barat dapat bagian jika diakui secara sah. Tapi dalam hukum Islam tidak mendapat warisan kecuali lewat wasiat wajibah. Tapi dalam hukum adat Batak Toba tidak diakui sebagai ahli waris. Bagian mutlak atau legitim. Dalam hukum Perdata Barat ada anak orang tua wajib mendapat minimal bagian tertentu. Dalam hukum Islam maksimal sepertiga. Tidak eksplisit, tapi harta warisan tak boleh dihabiskan. Dalam adat Batak Toba tidak ada bagian mutlak. Terkait warisan dan hibah, dalam Perdata Barat bebas asal tidak melanggar legitim forte. Dalam hukum Islam warisan sepertiga dan tidak boleh untuk ahli waris. Wasiat hibah terkait dengan hukum adat Batak Toba tidak baku, biasanya lewat hibah saat hidup. Terkait dengan istri dan suami, dalam hukum Perdata Barat ahli waris sah suami dan istri itu atau istri mendapat ahli waris sah dan dapat bagian. Dalam hukum Islam tetap menjadi ahli waris sah dapat 1/4 atau 1/8 tergantung konteks. Tetapi dalam adat Batak Toba tidak otomatis jadi ahli waris tergantung adat. Dalam aspek pembagian harta, dalam hukum Perdata Barat dapat dibagi sesuai wasiat atau hukum. Dalam hukum Islam terkait pembagian harta sudah diatur rinci proporsi wajib ahli waris. Tetapi dalam pembagian harta menurut hukum adat Batak Toba, musyawarah keluarga adat, anak sulung bisa mendapat lebih. Terkait dengan aspek penyelesaian sengketa, dalam
Perdata Barat, tempatnya di Pengadilan Negeri, persisnya Perdata. Dalam penyelesaian sengketa terkait hukum Islam, tempat pengadilannya di Pengadilan Agama. Penyelesaian sengketa terkait hukum adat Batak Toba, ada musyawarah adat, akan tetapi bila gagal baru bisa ke pengadilan. Demikian paparan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.